disampaikan oleh keluarga dan juga tim kuasa hukum, serta apa sebenarnya alasan pencabutan memori banding ini? Ya, Alka, alasan pencabutan memori banding ini timbul dari pribadi terpidana sendiri, yaitu Basuki Cahayapurnama. Melalui Veronica Tan, istri Ahok, Ahok menyampaikan bahwa ia menerima keputusan majelis hakim yang menjeratnya dengan vonis 2 tahun penjara dalam kasus penodaan agama ini. Ahok juga menginginkan agar tidak ada lagi unjuk rasa terkait dengan pembebasan ia sebagai tahanan. Dan ini semua agar tidak menimbulkan kemacetan dan juga kerugian ekonomi negara. Begitu alasan Ahok dalam pencabutan memori banding ini. Tadi istri Ahok, Veronica Tan, membacakan surat yang ditulis langsung oleh Basuki Cahayapurnama dalam rumah tahanan Depok yang disampaikan Veronica Tan ini dalam konferensi pers hari ini. Untuk lebih lengkapnya berikut adalah Veronica Tan yang membacakan surat dari Basuki Cahayapurnama dari dalam tahanan. Sejahtera buat kita semua. Pada saat kami sebagai keluarga memutuskan untuk tidak banding, Bapak meminta saya untuk membacakan surat ini kepada semua. Rumah Tahanan Depok, Minggu 21 Mei 2017. Kepada para relawan dan pendukung Ahok yang saya cintai, semua mereka yang telah menjalankan proses demokrasi dimanapun berada. Saya telah banyak berpikir tentang kejadian yang saya alami. Saya mau berterima kasih kepada saudara-saudara yang terus mendukung saya dalam doa. Kiriman bunga, makanan, kartu ucapan, surat, buku-buku, bahkan dengan berkumpul menyalakan lilin. Saya tahu tidak mudah bagi saudara menerima kenyataan seperti ini, apalagi saya. Tetapi saya telah belajar mengampuni dan menerima semua ini. Jika untuk kebaikan kita dalam berbangsa dan bernegara. Alangkah ruginya warga DKI dari sisi kemacetan dan kerugian ekonomi. Akibat adanya unjuk rasa yang mengganggu lalu lintas, tidaklah tepat saling unjuk rasa dan demo dalam proses yang saya alami saat ini. Saya khawatir banyak pihak akan menunggangi jika para relawan unjuk rasa, apalagi benturan dengan pihak lawan yang tidak suka dengan perjuangan kita. Terima kasih telah melakukan unjuk rasa yang taat aturan dan menyalakan lilin perjuangan konstitusi ditegakkan di NKRI dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita tunjukkan bahwa kita percaya Tuhan tetap berdaulat dan memegang kendali sejarah setiap bangsa. Kita tunjukkan bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, pasti mengasihi sesama manusia, pasti menegakkan kebenaran dan keadilan bagi sesama manusia. Gusti ora sare, put your hope in the Lord, now and always. Mazmur 131 ayat 3. Kalau dalam iman saya katakan, the Lord will work out His plan for my life. Mazmur 138 ayat 8a. Ahok BTP.
Terima kasih. Alka Veronika Tan tadi mengatakan bahwa langkah selanjutnya yang akan diambil pihak keluarga adalah dengan mendukung penuh Basuki Cahayapurnama dalam menjalankan masa tahanannya. Demikian Alka. Baik, Sari Syariah melaporkan langsung dari kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Terima kasih laporan Anda. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali untuk Anda dengan informasi-informasi lainnya. Di antaranya pengesahan revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu diprediksi kembali akan molor dari target akhir Mei 2017 ini. Karena hingga kini masih banyak isu krusial yang belum juga disepakati. Tetaplah bersama kami. Pihak keluarga dari Basuki Cahayapurnama mencabut banding atas vonis 2 tahun penjara yang sebelumnya diajukan oleh tim kuasa hukum Ahok. Tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama atau Ahok sempat mengajukan 196 lembar berkas banding pada Senin sore ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Gambir, Jakarta Pusat. Turut hadir Veronika Tan, istri Ahok yang menemani penyerahan berkas memori banding kasus Ahok. Namun setelah berdiskusi di pengadilan, keluarga akhirnya memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan banding. Namun pihak keluarga enggan merinci alasan pencabutan memori banding tersebut. Pihak keluarga rencananya akan memberikan keterangan pada hari Selasa besok. Jadi kami keluarga setelah diskusi panjang memang memutuskan untuk melakukan pencabutan banding ya, dan besok kami akan menyampaikan alasannya. Akan dilakukan press release di Warung Daun di Cikini ya, jadi jam 12 ya, didahului dengan makan siang. Kemudian kami akan berikan press release-nya menceritakan alasan kenapa keluarga. Kunjungan kerja dari Arab Saudi, Presiden Joko Widodo langsung menyambut kedatangan Raja Swedia Carl Gustaf ke-16 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Kunjungan kenegaraan pertama kali ini membahas sejumlah kerjasama. Selengkapnya akan disampaikan oleh Eko Prima langsung dari Istana Bogor, Jawa Barat. Eko, apa saja poin-poin kerjasama yang dibahas dalam pertemuan ini? Hamdan, dalam kunjungan kerja selama 3 hari mulai dari tanggal 21 hingga 23 ini, Raja dan juga Ratu Swedia, yakni Raja Gustaf ke-16 bersama Ratu Silvia akan membahas sejumlah kerjasama dan juga penandatanganan kerjasama antara Swedia dan juga Indonesia, antara lain di bidang investasi, energi, dan juga lingkungan hidup. Tadi dalam penyambutan yang dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo langsung menyambut kedatangan Raja dan juga Ratu Swedia ini. Sejumlah rangkaian acara dipersiapkan mulai dari arak-arakan pawai budaya yang dimulai dari pintu masuk gerbang Istana Bogor, dilanjutkan dengan upacara penyambutan sekaligus juga dengan dentuman 21 meriam sebagai tanda penghormatan kepada tamu negara. Ini merupakan kunjungan pertama Raja Gustaf atau khususnya pemerintahan Swedia ke Indonesia, dan dalam kunjungan kali ini memang ada sejumlah kerjasama yang dibahas, di mana Swedia sendiri diwakili oleh Menteri Infrastrukturnya, sekaligus juga ada sejumlah delegasi bisnis dari 31 perusahaan maksud kami dengan omset sebesar 330 miliar US dollar. Dan dalam kunjungan pertama Raja Swedia diharapkan sebagai batu loncatan untuk mempererat kerjasama antara Indonesia dan juga Swedia. Dan dalam kerjasama ini ada beberapa yang nantinya akan dibahas mulai antara pemerintah, otoritas, universitas, dan juga industri, baik itu dalam hal promosi penelitian dan juga inovasi. Kemudian juga nanti akan ada kerjasama atau MOU antara alumni atau pelajar Indonesia yang berada di Swedia dengan perusahaan Swedia dalam hal program kerja dan juga peningkatan lapangan pekerjaan. Dan nantinya pada hari kedua, Raja juga akan berpartisipasi dalam acara Hackathon yang untuk menemukan solusi konkret, antara lain mengenai solusi lalu lintas Jakarta. Nantinya akan langsung didampingi oleh PLT Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saifullah. Dan acara ini nanti akan berlangsung di Museum Kota Tua Jakarta. Nantinya di hari ketiga, Raja juga akan berkunjung ke Jawa Barat, khususnya di Bandung, Jawa Barat, dan akan disambut langsung oleh Gubernur sekaligus juga Wali Kota Bandung.
sekaligus juga melihat sejumlah proyek infrastruktur yang tengah berjalan di sana. Dan saat ini masih berlangsung antara pertemuan dua kepala negara antara Presiden Joko Widodo dan juga Raja Gustaf ke-16. Dan nantinya kami Wide Media akan mendapatkan apa perjanjian kerjasama yang nantinya telah disepakati atau ada tambahan perjanjian kerjasama antara kedua negara Indonesia dan juga Swedia. Hamdan. Baik, Eko Frima melaporkan langsung dari Istana Bogor, Jawa Barat. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Memutuskan penghentian pencarian korban terbakarnya KM Mutiara Sentosa 1 di perairan Masa Lembu pada pukul 3 sore hari ini. Basarnas telah mengevakuasi 192 korban selamat dan 5 korban tewas ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pencarian korban di hari ketiga pasca kejadian terbakarnya kapal Mutiara Sentosa 1. Tim SAR gabungan hanya menemukan skoci kosong yang saat ini sudah diserahkan kepada posko SAR yang ada di Masa Lembu. Selain banyaknya korban yang telah dievakuasi, hal tersebut menjadi dasar keputusan penghentian pencarian korban. Dari hasil pantauan kita, KN Sadewa menemukan life craft tadi pada posisi kosong, tidak ada person di dalamnya. Mungkin ada korban yang tertinggal terjebak di dalam atau tidak ada. Saya sempat ngomong sama nakoda kapal bahwa penumpang sudah diarahkan ke atas semua, sudah menggunakan life jacket semua, dan pada saat evakuasi saya orang yang paling terakhir Pak meninggalkan kapal. Meski proses pencarian dihentikan, namun tim SAR gabungan masih akan mendirikan posko untuk terus memantau situasi pasca kejadian. Basarnas telah mengevakuasi 192 korban selamat dan 5 korban tewas ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Selain dilakukan oleh tim SAR gabungan di Masa Lembu, 2 korban selamat yakni Minarsi dan Sinta dievakuasi oleh kapal pengangkut kontainer KM Meratus Makassar yang tengah melintas. Teriakan kedua korban yang mengalami patah tulang dan terombang-ambing di tengah lautan terdengar oleh salah satu anak buah kapal. Keduanya kemudian diserahkan pada tim SAR wilayah Kota Makassar dan segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Hingga berita ini diturunkan, belum didapat keterangan resmi apakah jumlah korban yang ditemukan telah sesuai dengan data manifest jumlah penumpang kapal Mutiara Sentosa 1. Saat mencoba mencari konfirmasi dari PT ALP atau SIM Lampung Pelayaran selaku pemilik kapal, kantor dalam kondisi kosong dan tertutup. Dari papan pengumuman disebut PT ALP sudah pindah alamat. Tim Liputan Metro TV.